Dari sekian lama saya bekerja di pabrik itu, saya itu loh baru menyadari ternyata di setiap tahun pabrik itu meminta tumbal, dan setiap tahun pasti ada aja yang meninggal. Ya mbok aku ya orang ngerti, sing jelas ya. Berikut ini cerita horor diambil dari kisah nyata dengan judul Tumbal Karyawan Pabrik Tenun. Matahari pagi menyapa kota Purbalingga dengan lembut, menyinari jalan-jalan sempit yang dihiasi warung kopi tradisional dan deretan rumah tua beratap genteng merah. Udara masih segar, bercampur aroma kopi tubruk dan daun pisang yang baru dipetik. Di tengah kota yang terlihat damai, berdiri megah pabrik tenun cipta, unggul bangunan 2 lantai dari batu bata dan besi tua yang telah beroperasi puluhan tahun. Dari kejauhan, suara mesin berdentum pelan, seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Bagi sebagian besar warga, pabrik itu bukan sekadar tempat kerja, tapi sumber nafkah, pengharapan. Boken, doktor, di halaman depan, seorang pemuda berdiri dengan tas gendong di punggung, memandang gedung itu dengan campuran harap dan gugup. Namanya Bintang, usia 25, mantan mahasiswa jurusan teknik industri dari Jakarta yang memutuskan hijrah ke kota kecil demi memulai hidup baru. Ea Leila Dengen, hiruk pikuk kota, tekanan pekerjaan sementara, dan ketidakpastian masa depan. Di sini, di Purbalingga, ia mendapat tawaran kerja sebagai operator mesin tenun. Posisi yang mungkin kecil bagi orang kota, tapi besar artinya bagi keluarganya yang hidup sederhana. Ini dia, Pak, kata satpam tua sambil menyerahkan formulir pendaftaran pabrik tenun cipta unggul. Tempat yang baik, tapi punya aturannya sendiri. Bintang tersenyum. Saya siap belajar, Pak. Ia masuk ke ruang administrasi, mengisi data, dan setelah proses singkat, langsung diberi rompi kerja dan diantar ke lantai produksi. Di sana, suara mesin memekakan telinga, derulum tenun yang tak henti, seperti ombak yang terus menghantam. Karang, ratusan benang berwarna-warni meliuk-liuk, ditenun menjadi kain dengan presisi. Para pekerja bekerja dalam diam, fokus, hampir tanpa bicara. Suasana terasa terlalu tenang untuk tempat yang begitu ramai. Di tengah lorong sempit antara mesin, seorang perempuan parubaya menyapanya dengan ramah. Kamu yang baru? Ya, aku Sri. Aku di sini udah 18 tahun. Senyumnya hangat, tapi matanya selalu waspada. Sering menoleh ke arah tertentu, seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Iya, Bu Sri. Saya Bintang. Senang bisa kenal. Senang juga, tapi hati-hati di sini, bisiknya pelan sambil melirik ke ujung lantai 2. Ada tempat yang tidak boleh kamu sentuh, tidak boleh kamu lihat, apalagi buka. Bintang mengikuti arah pandangnya. Di ujung lorong, tersembunyi di balik tumpukan kain mentah, ada pintu kecil dari kayu tua. Tidak ada tulisan, tidak ada nomor, hanya tergantung kain hitam tebal yang menutupi seluruh permukaannya, seperti kain kafan. Pintu itu terlihat tidak pernah dibuka. Engselnya berkarat, dan lantai di depannya selalu bersih. Terlalu bersih, seolah disapu setiap hari agar tidak ada yang berani berdiri di dekatnya. Apakah itu good? Tanya Bintang penasaran. Sri menggeleng cepat. Bukan, itu kamar yang tidak boleh diusik. Siapapun tidak boleh. Itu aturan pertama di pabrik ini. Kalau kamu melanggar, kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Bukan karena dipecat, tapi karena kamu akan hilang. Bintang tertawa kecil. Serius, Bu? Hilang? Apa ini cerita hantu? Sri tidak tertawa. Matanya serius. Kamu akan tahu nanti. Semua yang datang ke sini awalnya tidak percaya, tapi lihat saja. Setiap tahun pasti ada yang menghilang. Tidak ada mayat, tidak ada surat, tidak ada jejak, cuma tidak ada lagi. Dan setelah itu
Produksi selalu langsung naik. Mesin tidak rusak lagi. Seperti ada yang dikorbankan agar yang lain bisa hidup. Bintang menganggap itu hanya takhayul kuno dari pekerja tua yang terlalu banyak dengar cerita. Ia lebih memilih percaya pada logika, pada data, pada fakta. Tapi malam itu, saat ia lembur untuk membiasakan diri dengan mesin, ia mendengar sesuatu. Di tengah hening pabrik yang sepi, dari balik kain hitam itu terdengar suara. Bukan suara mesin, bukan suara angin, tapi pelan, serak, seperti orang menangis. Dan ketika ia menoleh, sejenak ia melihat bayangan bergerak di balik kain. Seolah seseorang berdiri di balik pintu, memandangnya kembali. Ia berjalan pergi cepat, tapi di benaknya pertanyaan mulai tumbuh. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kamar yang tidak boleh diusik itu? Dan siapa atau apa yang tinggal? Di hari kedua Bintang di pabrik tenun cipta unggul berjalan lebih lancar. Ia mulai mengenali ritme mesin, memahami cara mengganti benang, dan bahkan sudah bisa menenun pola dasar tanpa bantuan Sri. Suara deru mesin yang semula memekakkan kini terasa seperti irama yang membentuk keseharian ritmis, hampir hipnotis. Tapi di balik keteraturan itu, Bintang merasakan sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam brosur lowongan kerja. Atmosfer yang aneh, seolah pabrik ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat yang menyimpan rahasia. Pagi itu, saat istirahat, ia duduk di sudut ruang makan bersama beberapa pekerja lain. Mereka berbicara pelan, saling melempar canda, tapi setiap kali topik menyentuh waktu malam atau bagian lama pabrik, suasana langsung membeku. Bintang mencoba menyelipkan pertanyaan ringan. Sejak kapan pabrik ini berdiri? Seorang pekerja bernama Jono yang duduk di seberang mengunyah tempe goreng perlahan sebelum menjawab. Sudah puluhan tahun, tapi yang sekarang punya Pak Danang baru ambil alih sekitar 25 tahun lalu. Sebelumnya punya keluarga sastro, tapi mereka semua menghilang. Entah kemana, tidak ada yang tahu. Menghilang semuanya? Tanya Bintang, alis terangkat. Jono mengangguk, suaranya turun setengah oktav. Iya, suatu malam pabrik berhenti beroperasi. Pintu terkunci dari dalam. Besoknya polisi masuk, tidak ada siapa-siapa, tidak ada surat, tidak ada jejak, cuma kosong. Sejak itu Pak Danang muncul, bilang dia warisan sah, dan pabrik langsung hidup lagi, lebih lancar dari sebelumnya. Bintang tertawa kecil. Kok kayak cerita horor, Jono? Mungkin mereka pindah ke kota besar, terus lupa ngasih kabar. Beberapa pekerja tidak tertawa. Tri yang duduk di sampingnya hanya mengaduk tehnya pelan. Kamu pikir aku juga percaya cerita begitu dulu? Tapi setelah 18 tahun kerja di sini, aku tahu satu hal di pabrik ini. Kalau orang menghilang, itu bukan karena pindah, itu karena diambil. Bintang menoleh. Diambil oleh siapa? Sri menatapnya, matanya penuh peringatan. Kamu belum dengar cerita tentang tumbal tahunan. Dari sudut lain, seorang pekerja tua bernama Pak Mirwan ikut angkat bicara. Suaranya serak seperti karat yang bergesekan. Setiap tahun selalu ada satu yang pergi. Tidak pernah dua, tidak pernah nol, selalu satu. Entah karena kecelakaan kerja yang aneh, entah karena sakit mendadak, atau langsung hilang tanpa jejak. Dan setelah itu pabrik langsung lancar. Produksi naik, mesin tidak rusak. Seperti ada yang dikorbankan agar yang lain bisa hidup. Bintang menggeleng pelan. Itu cuman kebetulan. Statistik. Di tempat manapun pasti ada yang sakit atau resign. Ini bukan supranatural. Ini realita, kerja keras. Pak Mirwan hanya tersenyum tipis. Kamu bilang begitu sekarang, tapi tunggu sampai kamu lihat dengan mata sendiri. Beberapa hari kemudian, Bintang mulai menyadari ada yang tidak beres. Seorang pemuda bernama Raka, teman dekat Sri, sering membantu memperbaiki mesin, tiba-tiba dipecat.
Alasannya, dituduh sengaja merusak mesin tenun utama, membuat produksi terhenti selama 2 jam. Padahal, menurut Sri, Raka adalah pekerja paling teliti. Dia tidak mungkin lakukan itu. Bisik Sri pada Bintang. Dia tahu mesin itu seperti anaknya sendiri. Tapi keputusan sudah diambil. Pak Danang sendiri yang mengumumkan dengan suara datar dan tatapan tajam. Ada yang ingin pabrik ini hancur, maka kami harus membersihkan yang tidak setia. Raka tidak protes. Ia hanya mengangguk, mengemasi barangnya, dan pergi tanpa suara. Namun 2 hari setelahnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sri datang ke Bintang dengan wajah pucat. Raka tidak pulang ke rumah. Keluarganya sudah cari kemana-mana. Tidak ada yang tahu kemana dia. HP-nya mati. Sepedanya masih di rumah. Dia menghilang. Bintang merasa bulu kuduknya berdiri. Mungkin dia pergi ke kota lain. Lagi butuh waktu sendiri. Tidak, kata Sri. Suaranya gemetar. Dia punya ibu sakit. Dia tidak mungkin pergi tanpa kabar. Dan lihat ini. Ia menunjukkan selembar kertas kecil yang ditemukan di loker. Raka. Di atasnya tertulis dengan tinta merah yang mengganggu roh. Akan dibawa masuk. Bintang mencoba menertawakannya. Mungkin cuma lelucon dari temannya. Tapi malam itu, saat ia lembur sendirian di lantai 2, ia merasakan udara menjadi... Mesin-mesin yang sudah dimatikan tiba-tiba bergetar pelan, seolah ada yang menyentuhnya. Ia berjalan perlahan, lampu senter kecil di tangan, menuju area gudang lama. Dan di dekat kamar terlarang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di lantai. Tepat di depan pintu yang tertutup kain hitam, ada jejak kaki basah, seolah seseorang berjalan dari luar menuju kamar itu. Jejaknya berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada jejak keluar. Dan di bawah celah pintu terlihat rambut panjang berwarna coklat, persis seperti rambut Raka. Bintang mundur perlahan, jantung berdebar kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Saat ia menoleh dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik tumpukan kain. Dan dari dalam kamar terdengar suara pelan, seperti orang menangis, tapi bukan suara manusia. Lebih dalam, lebih seperti bisikan dari bawah tanah. Ia kabur. Keesokan harinya, ia mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia menyelidiki arsip kehadiran lama, mencari nama-nama yang tiba-tiba tidak muncul lagi. Ia menemukan pola. Setiap tahun, sekitar bulan Oktober, selalu ada satu nama yang tiba-tiba keluar dengan catatan samar. Resign, pindah, sakit parah. Tapi tidak ada surat resmi. Tidak ada dokumen penggajian terakhir. Tidak ada alamat tujuan. Dan yang paling menyeramkan, semua kejadian itu terjadi setelah produksi anjlok atau terjadi kecelakaan besar. Seperti ada korelasi. Seperti ada hukum tak tertulis. Jika pabrik menderita, darah harus ditumpahkan. Sri akhirnya mengakui. Dulu aku pikir itu cuma mitos. Tapi setelah aku lihat sendiri, 3 tahun lalu, ada karyawan yang nekat buka kamar itu. Malamnya, dia jatuh dari lantai 2. Tidak ada yang dorong, tapi sebelum jatuh, dia teriak. Dia bilang, aku yang dipilih. Bintang mulai goyah. Ia masih ingin percaya pada logika, pada sains. Tapi bagaimana menjelaskan jejak kaki yang hanya masuk, tidak keluar? Bagaimana menjelaskan rambut yang muncul dari balik pintu terkunci? Dan bagaimana menjelaskan perasaan bahwa setiap kali ia lewat di depan kamar itu, ia merasa sedang diawasi dari dalam. Malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di depan kamar terlarang, kain hitam berkibar pelan. Pintu terbuka sendiri. Di dalam, gelap, tapi dari kegelapan muncul suara Raka. Bintang, tolong. Aku tidak bisa keluar. Mereka bilang, aku harus menunggu sampai ada yang menggantiku. Bintang terbangun, berkeringat dingin. Di luar jendela kamarnya, kabut tebal menyelimuti pabrik, dan dari kejauhan, di antara deru mesin yang seharusnya sudah mati, terdengar suara
Ketukan, perlahan, dari dalam kamar yang tidak boleh diusik. 1, 2, 3 kali, seolah memanggil, seolah memilih. Setelah mimpi yang menghantui dan suara ketukan dari kamar terlarang, Bintang tidak bisa lagi menganggap semua kejadian sebagai kebetulan. Rasa skeptisnya mulai retak. Ia bukan lagi anak kota yang percaya hanya pada data dan logika. Kini Ayai merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih tua, yang mengatur ritme pabrik ini. Bukan hanya mesin, bukan hanya manajemen, tapi sesuatu yang tak kasat mata. Dan yang paling menakutkan, ia mulai percaya bahwa Raka benar-benar tidak pergi. Ia dibawa masuk. Namun, Bintang bukan tipe orang yang menyerah pada takhayul begitu saja. Jika ada pola, maka harus ada penjelasannya. Maka, ia memutuskan untuk menyelidiki. Secara sistematis, ia mulai mengumpulkan data, arsip kehadiran, laporan kecelakaan kerja, surat pemecatan, dan bahkan koran lokal dari puluhan tahun lalu yang ia pinjam dari perpustakaan kota. Ia mencatat setiap nama karyawan yang tiba-tiba menghilang atau meninggal mendadak sejak tahun 1990. Yang ia temukan membuat darahnya membeku. Dari tahun ke tahun, selalu ada satu peristiwa besar sebelum seseorang menghilang. Mesin utama rusak parah, produksi anjlok lebih dari 40%, atau terjadi kecelakaan kerja yang fatal. Dan dalam rentang 3 hingga 7 hari setelahnya, selalu ada satu karyawan yang pergi dengan alasan yang tidak pernah jelas. Tidak ada surat resign yang ditandatangani, tidak ada rekam medis yang lengkap, bahkan tidak ada catatan pemakaman, hanya nama yang dicoret dari daftar gaji. Yang paling mencengangkan, semua kejadian itu terjadi antara bulan Oktober dan November, tepat pada musim puncak produksi, ketika pesanan dari luar negeri harus segera dikirim. Seolah ada ritual yang harus dipenuhi agar roda pabrik tetap berputar. Bintang menunjukkan temuannya pada seri malam itu. Saat mereka bertemu diam-diam di warung kopi pinggir jalan, ia membuka map kecil berisi tabel yang ia buat sendiri. Lihat, katanya pelan. Jarinya menunjuk baris demi baris. Tahun 1998, mesin A rusak parah. Seminggu kemudian, Pak Jumadi hilang. Tahun 2003, kebakaran kecil di gudang. 3 hari setelahnya, Ibu Siti, yang dituduh lalai tiba-tiba sakit stroke dan meninggal dalam 2 hari. Tahun 2010, mesin tenun utama macet selama 12 jam. Besoknya, Andi, operator shift malam, tidak muncul, HP-nya mati, rumahnya kosong, seperti ditelan bumi. Tri memandang tabel itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Aku tidak pernah menyadarinya secara gamblang. Tapi sekarang, aku mengerti. Ini bukan kebetulan. Ini terencana. Tapi oleh siapa? Tanya Bintang. Apakah Pak Danang? Sri menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Bukan hanya dia, tapi dia tahu. Dia mengatur semuanya. Dulu, waktu aku masih muda, ada yang bilang bahwa pabrik ini dibangun di atas tanah bekas kuburan keramat Conan. Tanah itu milik seorang penenun tua yang dikubur hidup-hidup karena dituduh menyihir benang agar tidak bisa ditenun. Sebelum mati, dia bersumpah, aku akan tinggal di antara benang, dan setiap yang mengambil hasil tenunanku tanpa menghormati akan kubawa masuk. Bintang tertegun. Itu cuma legenda, mungkin, bisik Sri. Tapi lihat ini. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan potongan koran kuning yang sudah rapuh. Di sana tercetak berita kecil dari tahun 1985. Pabrik tenun lama dibongkar, ditemukan makam tak bertanda. Artikel itu menyebutkan bahwa saat pembangunan pabrik dimulai, para pekerja menemukan kerangka dalam posisi duduk, tangan terikat, dan mulut dipenuhi benang kasar. Proyek sempat dihentikan, tapi karena tekanan investor, penggalian dihentikan, dan tanah itu ditimbun. Pabrik dibangun di atasnya. Makanya,
Lanjut Sri, setiap tahun harus ada yang diberikan. Bukan karena dendam, tapi karena keseimbangan. Kalau tidak, pabrik akan hancur. Mesin rusak, pekerja celaka, produksi ambles. Tapi kalau satu jiwa dikorbankan, semuanya lancar. Seperti ada yang puas. Bintang menghela napas. Ia ingin menolak, tapi data di depan matanya terlalu kuat, terlalu konsisten, terlalu sengaja. Lalu, siapa yang memilih korban? Tanyanya. Sri menatapnya. Entah roh itu sendiri atau Pak Danang yang memanfaatkannya. Tapi yang pasti, mereka yang dipilih selalu punya alasan. Dianggap bermasalah, melanggar aturan, atau menjadi kambing hitam saat terjadi masalah besar. Seperti Raka, Bintang merasa dadanya sesak. Jadi Raka dikorbankan hanya karena mesin rusak. Padahal dia tidak bersalah. Sri mengangguk perlahan. Dan sekarang aku takut. Kenapa? Karena tahun ini belum ada yang pergi. Bintang menatapnya. Maksudmu, tumbal tahunan belum terpenuhi? Belum. Dan produksi minggu lalu anjlok 35%. Mesin B macet selama 8 jam. Itu tanda, itu awal. Dan sekarang tinggal menunggu siapa yang akan dipilih. Malam itu, Bintang tidak bisa tidur. Ia membuka laptop kecilnya, mencari lebih dalam tentang Pak Danang. Ia menemukan sedikit informasi. Pria Parubaya tidak pernah menikah, dikenal dermawan, tapi jarang muncul di acara publik. Tapi yang paling mencurigakan, setiap kali terjadi kecelakaan kerja fatal, ia selalu lolos dari penyelidikan. Tidak pernah disalahkan, tidak pernah dituntut. Seolah ada kekuatan yang melindunginya. Kemudian, di sebuah forum lama tentang sejarah Purbalingga, ia menemukan postingan dari tahun 2001. Pernah dengar ritual benang hitam? Konon, pemilik pabrik harus membawa satu orang ke ruang terlarang setiap tahun, mengikatnya dengan benang hitam, dan meninggalkannya semalaman. Pagi harinya, orang itu hilang, tapi produksi langsung naik 200%. Mereka belang, roh penenun tua itu butuh teman. Bintang merinding. Ia kembali ke pabrik diam-diam malam itu, membawa senter dan kamera kecil. Ia menyusup ke lantai 2, mendekati kamar terlarang. Kain hitam masih tergantung, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di bawah pintu, bukan hanya rambut, tapi setitik darah kering. Dan di dinding sebelah kiri, yang dulu kosong, kini tergores sesuatu dengan benda tajam. Berani melihat, akan dipilih. Bintang mundur perlahan. Tapi saat ia berbalik, ia mendengar suara dari dalam kamar. Bukan bisikan, bukan tangisan, tapi suara tenun, mesin yang berdetak. Padahal semua mesin sudah dimatikan. Dan di antara suara itu, terdengar satu kalimat, pelan, seperti dari dalam mimpi. Aku menunggu. Siapa yang akan menggantiku? Bintang lari, tapi di benaknya, pertanyaan terus menggema. Jika tumbal tahunan belum terpenuhi, dan jika roh itu membutuhkan pengganti, siapa yang akan dikorbankan kali ini? Dan yang lebih menakutkan, apa artinya ketika ia sudah dipilih hanya karena berani melihat? Setelah mimpi yang menghantui dan suara ketukan dari kamar terlarang, Bintang tidak bisa lagi menganggap semua kejadian sebagai kebetulan. Rasa skeptisnya mulai retak. Ia bukan lagi anak kota yang percaya hanya pada data dan logika. Kini, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih tua, yang mengatur ritme pabrik ini. Bukan hanya mesin, bukan hanya manajemen, tapi sesuatu yang tak kasat mata. Dan yang paling menakutkan, ia mulai percaya bahwa Raka benar-benar tidak pergi. Ia dibawa masuk. Namun, Bintang bukan tipe orang yang menyerah pada takhayul begitu saja. Kaidah pola, maka harus ada penjelasannya. Maka, ia memutuskan untuk menyelidiki. Secara sistematis, ia mulai mengumpulkan data, arsip kehadiran, laporan kecelakaan kerja, surat pemecatan, dan bahkan koran lokal dari puluhan tahun lalu yang ia pinjam dari perpustakaan kota. Ia mencatat setiap nama karyawan yang tiba-tiba menghilang atau meninggal.
mendadak sejak tahun 1990. Yang ia temukan membuat darahnya membeku. Dari tahun ke tahun, selalu ada satu peristiwa besar. Sebelum seseorang menghilang, mesin utama rusak parah, produksi anjlok lebih dari 40%, atau terjadi kecelakaan kerja yang fatal. Dan dalam rentang 3 hingga 7 hari setelahnya, selalu ada satu karyawan yang pergi dengan alasan yang tidak pernah jelas. Tidak ada surat resign yang ditandatangani, tidak ada rekam medis yang lengkap, bahkan tidak ada catatan pemakaman. Hanya nama yang dicoret dari daftar gaji. Yang paling mencengangkan, semua kejadian itu terjadi antara bulan Oktober dan November, tepat pada musim puncak produksi, ketika pesanan dari luar negeri harus segera dikirim. Seolah ada ritual yang harus dipenuhi agar roda pabrik tetap berputar. Bintang menunjukkan temuannya pada Sri malam itu. Saat mereka bertemu dayam-dayam di warung kopi pinggir jalan, ia membuka map kecil berisi tabel yang ia buat sendiri. "Lihat," katanya pelan. Jarinya menunjuk baris demi baris. Tahun 1998, mesin A rusak parah. Seminggu kemudian, Pak Jumadi hilang. Tahun 2003, kebakaran kecil di gudang. 3 hari setelahnya, Ibu Siti yang dituduh lalai tiba-tiba sakit stroke dan meninggal dalam 2 hari. Tahun 2010, mesin tenun utama macet selama 12 jam. Besoknya, Andi, operator shift malam, tidak muncul. HP-nya mati. Rumahnya kosong, seperti ditelan bumi. Sri memandang tabel itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Aku tidak pernah menyadarinya secara gamblang. Tapi sekarang, aku mengerti. Ini bukan kebetulan. Ini terencana. Tapi oleh siapa? Tanya Bintang. Apakah Pak Danang? Sri menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Bukan hanya dia, tapi dia mengatur semuanya. Dulu waktu aku masih muda, ada yang bilang bahwa pabrik ini dibangun di atas tanah bekas kuburan keramat Conan. Tanah itu milik seorang penenun tua yang dikubur hidup-hidup karena dituduh menyihir benang agar tidak bisa ditenun. Sebelum mati, dia bersumpah, "Aku akan tinggal di antara benang, dan setiap yang mengambil hasil tenunanku tanpa menghormati akan kubawa masuk." Bintang tertegun. "Itu cuma legenda, mungkin," bisik Sri. "Tapi lihat ini." Ia membuka dompetnya, mengeluarkan potongan koran kuning yang sudah rapuh. Di sana tercetak berita kecil dari tahun 1985. Pabrik tenun lama dibongkar, ditemukan makam tak bertanda. Artikel itu menyebutkan bahwa saat pembangunan pabrik dimulai, para pekerja menemukan kerangka dalam posisi duduk, tangan terikat, dan mulut dipenuhi benang kasar. Proyek sempat dihentikan, tapi karena tekanan investor, penggalian dihentikan dan tanah itu ditimbun. Pabrik dibangun di atasnya. Makanya, lanjut Sri, setiap tahun harus ada yang diberikan, bukan karena dendam, tapi karena keseimbangan. Kalau tidak, pabrik akan hancur. Mesin rusak, pekerja celaka, produksi ambles. Tapi kalau satu jiwa dikorbankan, semuanya lancar. Seperti ada yang puas. Bintang menghela napas. Ia ingin menolak, tapi data di depan matanya terlalu kuat, terlalu konsisten, terlalu sengaja. Lalu, siapa yang memilih korban? Tanyanya. Sri menatapnya. Entah roh itu sendiri, atau Pak Danang yang memanfaatkannya. Tapi yang pasti, mereka yang dipilih selalu punya alasan. Dianggap bermasalah, melanggar aturan, atau menjadi kambing hitam saat terjadi masalah besar. Seperti Raka. Bintang merasa dadanya sesak. Jadi Raka dikorbankan hanya karena mesin rusak, padahal dia tidak bersalah. Sri mengangguk perlahan. Dan sekarang aku takut. Kenapa? Karena tahun ini belum ada yang pergi. Bintang menatapnya. Maksudmu, tumbal tahunan belum terpenuhi? Belum. Dan produksi minggu lalu anjlok 35%. Mesin B macet selama 8 jam. Itu tanda
Itu awal, dan sekarang tinggal menunggu siapa yang akan dipilih. Malam itu, Bintang tidak bisa tidur. Ia membuka laptop kecilnya, mencari lebih dalam tentang Pak Danang. Ia menemukan sedikit informasi. Pria paruh baya, tidak pernah menikah, dikenal, dermawan tapi jarang muncul di acara publik. Tapi yang paling mencurigakan, setiap kali terjadi kecelakaan kerja fatal, ia selalu lolos dari penyelidikan. Tidak pernah disalahkan, tidak pernah dituntut, seolah ada kekuatan yang melindunginya. Kemudian, di sebuah forum lama tentang sejarah Purbalingga, ia menemukan postingan dari tahun 2001. Pernah dengar ritual benang hitam? Konon, pemilik pabrik harus membawa satu orang ke ruang terlarang setiap tahun, mengikatnya dengan benang hitam, dan meninggalkannya semalaman. Pagi harinya, orang itu hilang, tapi produksi langsung naik 200%. Mereka bilang, roh penenun tua itu butuh teman. Bintang merinding. Ia kembali ke pabrik diam-diam malam itu, membawa senter dan kamera kecil. Ia menyusup ke lantai 2, mendekati kamar terlarang. Kain hitam masih tergantung, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di bawah pintu, bukan hanya rambut, tapi setitik darah kering. Dan di dinding sebelah kiri, yang dulu kosong, kini tergores sesuatu dengan benda tajam. Yang berani melihat akan dipilih. Bintang mundur perlahan. Tapi saat ia berbalik, ia mendengar suara dari dalam kamar. Bukan bisikan, bukan tangisan, tapi suara tenun, mesin yang berdetak. Padahal semua mesin sudah dimatikan. Dan di antara suara itu terdengar satu kalimat, pelan, seperti dari dalam mimpi. Aku menunggu, siapa yang akan menggantiku? Bintang lari, tapi di benaknya pertanyaan terus menggema. Jika tumbal tahunan belum terpenuhi, dan jika roh itu membutuhkan pengganti, siapa yang akan dikorbankan kali ini? Dan yang lebih menakutkan, apa artinya ketika ia sudah dipilih hanya karena berani melihat? Setelah malam yang penuh teror, di depan kamar terlarang, Bintang tidak bisa lagi menganggap dirinya hanya seorang pekerja baru yang sedang mencari kebenaran. Ia merasa seperti tikus yang terjebak dalam labirin tak kasat mata, di mana setiap lorong membawanya lebih dalam ke dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Namun, ia tidak bisa mundur. Raka hilang, Sri hidup dalam ketakutan, dan kini ancaman itu menyentuhnya secara langsung. Kalimat yang tergores di dinding, yang berani melihat akan dipilih, bukan sekadar peringatan. Itu adalah pengakuan bahwa ia sudah masuk ke dalam permainan. Bintang tahu, untuk menghentikan ini, ia harus menemukan akar dari semua kejadian. Pak Danang, pemilik pabrik itu, selalu tampil sebagai sosok karismatik, berwibawa, berpakaian rapi, suaranya tenang, dan selalu hadir di akar-akar sosial kota dengan senyum yang terukur. Ia dikenal dermawan, membangun musola, membantu warga miskin, bahkan memberi beasiswa untuk anak karyawan. Tapi di balik citra itu, Bintang mulai melihat celah. Ia tidak pernah membawa keluarga, tidak pernah bicara soal masa lalu. Dan yang paling mencurigakan, ia selalu berada di pabrik pada malam-malam menjelang Oktober berakhir. Dengan bantuan Sri, Bintang mulai menggali lebih dalam. Mereka menyusup ke kantor administrasi saat jam makan siang, mencari arsip lama yang tidak terdigitalisasi. Di balik lemari arsip yang terkunci, kunci yang ternyata rusak, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil, tersembunyi di bawah tumpukan dokumen pajak. Di dalamnya, bukan surat bisnis, tapi jurnal kulit tua yang diikat benang hitam. Jurnal itu milik Pak Danang. Halaman pertamanya bertanggal The 5th of November 1998. Hari ini aku masuk ke kamar. Aku takut, tapi aku harus melakukannya. Ayah bilang, kalau aku ingin mewarisi pabrik, aku harus menunjukkan kesetiaan. Aku membawa seekor ayam hitam. Aku ikat dengan benang dari mesin tua. Aku taruh di altar. Aku nyalakan lilin darah. Malam itu, aku mendengar suara dari dalam dinding. Suara perempuan tua. Dia berkata, "Kau bukan yang pertama. Kau hanya yang terakhir dari banyak yang akan datang."
Aku tak tahu maksudnya. Tapi esok harinya, mesin yang rusak sejak 3 minggu lalu hidup kembali tanpa perbaikan. Tanpa teknisi, hanya hidup. Bintang dan Sri saling pandang, napas tertahan. Mereka terus membaca. The 10th of November 2001, karyawan pertama yang kubawa adalah Jono, bukan yang sekarang tapi kakaknya. Dia mencuri benang emas. Aku tahu itu alasan kecil, tapi ayah bilang korban harus punya dosa. Meski kecil, aku bawa dia ke kamar. Aku kunci. Aku dengar dia menangis, memohon. Aku tutup telinga. Pagi harinya, dia tidak ada. Hanya kain hitam yang berubah warna jadi merah. Produksi naik 40%. Ayah tersenyum. Kau sudah siap mewarisi. Sri gemetar. Jono, dia punya kakak yang hilang. Dia pernah cerita, tapi tidak pernah bilang kenapa. Bintang terus membaca. Jantung berdebar kencang. 2008, ayah meninggal. Tapi sebelum mati, dia berbisik, jangan biarkan tumbal terlewat. Jika pabrik berhenti memberi, maka roh akan mengambil lebih. Bisa jadi bukan satu, tapi semua. Aku takut, tapi aku lanjutkan. Setiap tahun, aku pilih satu yang bermasalah, yang bisa dikambing hitamkan, yang tidak punya keluarga dekat, yang tidak akan terlalu dicari, dan selalu berhasil pabrik tumbang. Uang mengalir, aku kaya, tapi aku tidak pernah merasa aman. Setiap malam, aku mendengar suara dari kamar. Bukan hanya satu suara, banyak. Mereka menunggu. Mereka ingin keluar, tapi mereka tidak bisa karena mereka harus menunggu pengganti. Bintang menutup jurnal perlahan. Matanya berkaca-kaca. Jadi, ini bukan cuma mitos. Ini nyata. Pak Danang, dia sengaja memilih korban. Dia yang mengatur semuanya. Sri menggigil. Tapi kenapa dia tidak berhenti? Toh, dia sudah kaya. Dia bisa tutup pabrik, pergi kemana saja, karena dia tidak punya pilihan. Bisik Bintang. Dia percaya bahwa jika ritual berhenti, semua akan hancur. Dan mungkin dia takut pada apa yang ada di dalam kamar. Malam itu, mereka memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di lorong menuju kamar terlarang. Bintang menggunakan kamera mini dari kamera pengintai bekas yang ia beli di pasar loak. Ia menyelipkannya di balik ventilasi udara, mengarah ke pintu yang tertutup kain hitam. Mereka menghubungkannya ke ponsel via wifi sederhana dan menunggu. Pukul 01,17 dini hari, notifikasi muncul, kamera aktif, layar ponsel menunjukkan gambar gelap, tapi cukup jelas. Pintu kamar terbuka perlahan, dan dari ujung lorong muncul Pak Danang. Ia memakai baju hitam panjang, seperti jubah. Di tangannya, ia membawa tas besar dari kain kasar. Ia berjalan pelan, hampir seperti ritual. Saat ia mendekat, kamera menangkap sesuatu yang membuat Bintang dan Sri saling berpegangan erat. Dari bawah tas itu, menetes darah. Pak Danang membuka pintu kamar, masuk, lalu menutupnya dari dalam. Ia mengunci. 15 menit kemudian, ia keluar. Tasnya kosong, wajahnya datar. Tapi saat ia berbalik, ia menatap langsung ke arah ventilasi, seolah tahu kamera ada di sana. Dan ia tersenyum. Bintang mematikan ponsel dengan tangan gemetar. Dia tahu kita mengawasi. Sri menangis pelan. Kita harus pergi sekarang, sebelum kita jadi yang berikutnya. Tapi Bintang tidak mau kabur. Ia sudah melihat terlalu banyak. Ia tahu Raka mungkin masih hidup di suatu tempat, terperangkap, bukan mati. Ia tahu Pak Danang bukan korban, tapi pelaku. Dan ia tahu bahwa kamar itu bukan hanya ruang ritual. Itu pintu ke dunia lain. Dunia di mana para tumbal terjebak selamanya, menunggu pengganti keesokan harinya. Bintang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul benang hitam yang disebut dalam jurnal. Ia mendatangi seorang penenun tua di desa sebelah, Bakarjo.
yang konon tahu banyak soal tradisi tenun kuno. Siang itu, di gubuk reot yang penuh alat tenun tua, Mbah Karjo menatap Bintang dengan mata tajam. "Kamu datang dari pabrik itu ya?" Bintang mengangguk. "Kamu sudah mendengar suara dari kamar?" Bintang diam. Mbah Karjo menghela napas. "Benang hitam bukan benang biasa. Dibuat dari rambut orang yang mati dalam kemarahan. Ditenun dengan air mata dan darah. Siapapun yang diikat dengannya, jiwanya tidak bisa pergi. Harus menunggu. Harus menggantikan. Itu hukum roh penenun tua. Dia tidak ingin sendirian di alam antara. Lalu, bagaimana cara memutusnya?" tanya Bintang. Mbah Karjo menggeleng. "Hanya ada satu cara. Hancurkan altar di dalam kamar. Semua benang. Dan biarkan yang terperangkap pergi. Tapi hati-hati. Karena jika kamu gagal, kamu bukan hanya jadi tumbal. Kamu jadi penjaga. Seperti mereka." Bintang pulang dengan kepala penuh bayangan. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia juga tahu Pak Danang pasti sudah tahu. Ia tahu. Dan malam itu, saat ia tiba di kos-kosannya, ia menemukan sesuatu di depan pintu. Sebuah potongan kain hitam, dan di atasnya tertulis dengan tinta merah, "Pemilihan sudah dimulai, pengganti akan datang." Dari dalam kamarnya, terdengar suara mesin tenun. Padahal ia tidak punya mesin. Dan dari balik pintu, seolah ada yang menunggu. Menunggu giliran. Menunggu pengganti. Hujan turun deras malam itu, memukul atap pabrik seperti ribuan jari yang mengetuk dari luar. Langit gelap, dipenuhi awan kelam yang seolah menahan napas. Di tengah gemuruh petir, Bintang dan Sri duduk di warung kopi tua yang sudah tutup, bersembunyi. Dari pandangan siapapun, tangan mereka gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang telah mencapai puncaknya. Mereka baru saja menyaksikan rekaman dari kamera tersembunyi. Pak Danang membawa tas berdarah ke kamar terlarang, dan kini tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ritual itu nyata, korban itu nyata, dan kamar itu bukan hanya ruang penyimpanan atau gudang. Itu adalah pintu antara dunia dan alam lain. "Kita harus masuk," kata Bintang. Suaranya pelan tapi tegas. "Kita harus tahu apa yang terjadi di dalam. Kalau Raka masih hidup, kalau semua yang hilang masih ada di sana, kita harus membebaskan mereka." Sri menatapnya dengan mata basah. "Kamu gila, Bintang. Orang-orang yang masuk ke kamar itu tidak pernah keluar. Mereka jadi bagian dari sana. Kamu tidak bisa melawannya dengan logika. Itu bukan manusia yang kita hadapi. Itu roh yang sudah puluhan tahun menunggu, makan, dan tumbuh di dalam dinding pabrik ini. Tapi kalau kita diam, siapa lagi yang akan dikorbankan?" tanya Bintang. "Mungkin tahun depan itu kamu. Mungkin bulan depan itu aku. Mungkin besok malam Pak Danang akan memilih seseorang hanya karena mesin macet 5 menit. Kita tidak bisa biarkan ini terus berjalan." Sri terdiam. Ia tahu Bintang benar, tapi rasa takutnya lebih besar dari rasa benar. Ia sudah 18 tahun hidup dengan aturan tak tertulis pabrik. Jangan berisik di malam hari. Jangan lewat dekat kamar terlarang. Jangan menatap terlalu lama ke mesin yang rusak. Ia selamat karena patuh. Kini, Bintang memintanya untuk melanggar semua itu. Namun, di balik ketakutannya, ada sesuatu yang mulai menyala. Rusa bersalah. Ia ingat wajah Raka, sahabatnya, orang yang selalu membantunya saat mesin error, yang membawakan teh hangat saat ia sakit. Ia ingat bagaimana Raka dituduh tanpa bukti, diusir seperti sampah, lalu menghilang tanpa kesempatan membela diri. Apakah ia mati? Apakah ia terjebak? Apakah ia sekarang menjadi bagian dari bisikan-bisikan di dinding? Kalau kita masuk, kita harus punya rencana, bisik Sri akhirnya. Suaranya bergetar. Kita tidak bisa hanya membuka pintu dan masuk begitu saja. Kamar itu punya aturan. Dan aturan itu mematikan. Mereka menghabiskan sisa malam itu menyusun strategi. Bintang mencatat semua yang mereka tahu. Pintu hanya terkunci dari luar, tapi engselnya rapuh. Kamar selalu dikunjungi Pak Danang,
pada malam-malam tertentu, terutama sekitar tanggal 20-30 November, kamera menunjukkan Pak Danang masuk dan keluar, tapi tidak pernah membawa apapun keluar, kecuali tas kosong. Jurnal menyebut adanya altar, benang hitam, dan lilin darah. Mbah Karjo bilang, satu-satunya cara memutus ritual adalah menghancurkan altar dan memutus semua benang. Kita harus masuk saat pabrik sepi, kata Bintang. Malam Sabtu, mesin mati, hanya satpam yang berjaga. Kita bisa menyelinap lewat gudang utara, naik ke lantai 2 lewat tangga darurat yang rusak. Sri mengangguk perlahan, tapi kita harus bawa sesuatu. Benda yang bisa memutus benang, pisau, gunting besar. Lebih dari itu, kata Bintang. Kita butuh sesuatu yang suci. Mbah Karjo bilang, roh penenun tua ini terikat pada dendam dan darah. Kita butuh sesuatu yang murni, mungkin air suci, atau benda dari keluarga korban. Sri terdiam, lalu membuka kalung tipis dari lehernya. Di ujungnya, ada potongan kain kecil, berwarna biru muda. Inilah satu-satunya yang tersisa dari kakak, bisiknya. Dia yang pertama kali aku curigai hilang karena tumbal. Tapi aku diam, aku takut. Sekarang, mungkin ini bisa jadi perlindungan. Bintang mengangguk. Kita mulai dari sini. Malam Sabtu, jam 23:47. Hujan masih turun. Angin menderu di atap. Pabrik gelap. Hanya diterangi lampu emergensi yang redup. Bintang dan Sri menyusup lewat gudang utara, menghindari kamera satpam yang hanya aktif di area utama. Tangga darurat berkarat, membuat mereka harus bergerak pelan, menghindari suara logam yang berderit. Saat mereka tiba di lantai 2, udara terasa lebih dingin. Lebih seolah ada tekanan tak kasat mata yang menekan dada. Di ujung koridor, kamar terlarang berdiri seperti makam hidup. Kain hitam masih tergantung, tapi kali ini ada bercak merah di pojok bawahnya, seperti darah yang menetes dari dalam. Bintang menarik napas dalam. Sri memegang galungnya arah torat. Mereka mendekat. Bintang mengeluarkan obeng kecil, mencoba membuka engsel yang rapuh. Setelah beberapa menit, dengan hati-hati, pintu berderit perlahan terbuka, dan yang mereka lihat di dalam mengungkapkan segala yang pernah mereka bayangkan. Kamar itu kecil, tidak lebih dari 3 kali 3 meter, tapi isinya membuat darah mereka membeku. Dindingnya dipenuhi ukiran nama-nama, puluhan, mungkin ratusan, tergores dengan benda tajam. Beberapa masih baru, beberapa sudah pudar. Di antaranya, Raka, Jono, 1999, Siti, 2003, Andy 2010, Dewi 2017. Di tengah ruangan terdapat altar kayu tua, hitam, seperti terbakar, dengan 3 lilin yang menyala tanpa asap, api biru pucat yang tidak bergerak meski tidak ada angin. Di atas altar tergantung bongka-bongka tari benang, masing-masing berbentuk manusia dengan wajah yang mirip karyawan yang hilang. Mata mereka dari kancing hitam, mulutnya dijahit rapat. Di lantai, benang hitam membentuk pola seperti jaring laba-laba, menyambung dari dinding ke altar, dari altar ke pojok ruangan. Benang itu bukan dari kapas, itu dari rambut manusia, dikumpulkan dan ditenun menjadi satu. Dan di pojok paling gelap tergantung kalender tua, bertanggal tahan-tahan sejak 1990-an. Satu nama dicoret dengan tinta merah pekat, Raka. Di bawahnya tertulis, berikutnya tempat kosong, belum diisi, belum dipilih. Sri menangis pelan. Tuhan, mereka semua, mereka dikorbankan, satu persatu. Bintang maju perlahan, mengamati altar. Ia melihat sebuah buku kecil terbuka di bawah lilin. Bukan jurnal Pak Danang, tapi buku ritual kuno, ditulis dalam bahasa campuran Jawa kuno dan simbol-simbol aneh. Di halaman terakhir tertera kalimat, jiwa yang masuk tidak mati. Jiwa yang masuk menjadi penjaga. Jiwa yang masuk harus minungu.
Pengen jika pengganti tidak datang, pabrik akan makan yang lain. Lebih banyak, lebih cepat. Keseimbangan harus terjaga. Tiba-tiba, lampu di koridor mati, gelap total. Hanya cahaya lilin biru yang menyala, membuat bayangan mereka menari liar. Di dinding dan dari sudut kamar, terdengar suara nafas. Berat, basah, seperti seseorang yang terkubur hedap-hidap. Bintang menoleh. Di pojok paling dalam, di balik tumpukan kain, ada sosok pria muda. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Lalu, perlahan, ia berbisik, "Jangan, tinggalkan aku belum punya pengganti." Sri menjerit. Bintang mundur, tapi kakinya terasa terikat. Ia menunduk. Benang hitam telah melilit pergelangan kakinya, merayap dari lantai seperti ular. Dan dari dalam kamar, suara perempuan tua bergema, seolah datang dari segala arah. "Kalian datang tanpa izin. Kalian melihat yang tidak boleh dilihat. Maka kalian bukan lagi tamu. Kalian adalah calon." Pintu kamar perlahan tertutup sendiri. Kain hitam berkibar. Dan di kalender, tempat kosong di bawah nama Raka mulai terisi dengan tinta merah yang menetes perlahan. 2 huruf muncul. B.I. Belum selesai, tapi Bintang tahu itu namanya. Pintu kamar terlarang tertutup dengan bunyi klik yang memecah hening, seolah mengunci takdir mereka. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi lebih berat, seperti tekanan bawah laut yang menghimpit dada. Lilin biru di altar menyala lebih terang, memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan gerakan tubuh bayangan yang menari sendiri. Memutar, menatap mereka dari dinding, benang hitam yang melilit pergelangan kaki Bintang mulai merayap naik, pelan, dingin seperti ular yang merayap di kulit. Ia menarik kakinya, tapi benang itu tidak putus, malah semakin erat. "Lepaskan!" teriaknya. Meraih obeng dari saku dan mencoba memotong benang. Tapi logam itu terpental, seolah ditolak oleh sesuatu yang tak terlihat. Benang tidak goyah, tidak terluka, hanya bergetar seperti bernapas. Sri berjongkok di sudut, memeluk kalungnya, menangis tanpa suara. "Kita mati. Kita sudah mati sejak masuk ke sini." Dari pojok gelap, sosok pucat tiang, mereka duga Raka perlahan bergerak maju. Matanya kosong, tapi mulutnya terbuka, mengucapkan kalimat yang terputus-putus, seolah suaranya datang dari tempat jauh. "Aku tidak boleh keluar. Harus menunggu pengganti." Bintang menatapnya. "Raka, apakah itu kamu?" Itu mengangguk pelan. "Aku di sini sejak 3 hari lalu. Aku di bawah. Malam itu aku tidak rusak mesin Pak Danang. Bilang aku pengkhianat, tapi aku hanya tahu terlalu banyak." "Tahu apa?" tanya Bintang. Napasnya memburu. "Tentang kamar, tentang roh. Aku pernah dengar suara dari dalam. Waktu aku perbaiki ventilasi, aku bilang ke Sri. Dan 2 hari kemudian, aku dipecat malamnya. Pak Danang datang. Dia bilang aku harus menebus kesalahan. Dia bawa aku ke sini, kunci pintu, dan aku tidak pernah keluar." Sri menangis. "Kenapa kamu tidak melawan?" Raka menggeleng. Air mata mengalir perlahan dari matanya yang kering. "Tidak bisa. Begitu masuk, kau jadi bagian dari sini. Jiwa tidak pergi, tapi tubuh tidak benar-benar hidup. Aku ada, tapi tidak ada, dan aku harus menunggu sampai ada yang menggantiku." Bintang merinding. "Jadi kau akan bebas kalau ada yang masuk menggantimu?" Raka mengangguk. "Tapi mereka harus masuk dengan kemauan sendiri atau dipilih. Tapi kalau mereka melawan, roh akan ambil lebih dari satu." Tiba-tiba dari luar terdengar langkah kaki, perlahan, tenang. Sepatu kulit yang mengetuk lantai kayu. Kemudian suara dingin, "Tenong Menjeno."
Aku tahu kalian akan datang. Pintu kamar terbuka. Pak Danang berdiri di ambang. Cahaya koridor menyinari separuh wajahnya. Ia tidak marah, tidak terkejut, hanya menatap mereka dengan mata yang dalam, seperti orang yang sudah lama menunggu momen ini. Kalian penasaran, seperti yang lain, sebelum kalian. Seperti ayahku, seperti aku dulu. Ia melangkah masuk, menutup pintu, perlahan. Kalian ingin tahu kebenaran, tapi kebenaran itu tidak selalu bisa kalian tanggung. Bintang berdiri, meski kakinya masih terikat. Kamu tahu semua ini? Kamu sengaja mengorbankan orang-orang ini? Raka tidak bersalah. Kamu hanya butuh kambing hitam. Pak Danang menghela napas, seperti orang yang lelah menjelaskan hal yang sudah dijelaskan ribuan kali. Aku tidak membunuh mereka. Aku hanya menjaga keseimbangan. Kau pikir aku suka melakukan ini? Aku bermimpi buruk setiap malam. Suara mereka. Tapi jika aku berhenti, pabrik akan hancur. Mesin akan macet. Selama berbulan-bulan, ratusan keluarga akan kelaparan. Anak-anak tidak bisa sekolah. Istri-istri tidak bisa beli beras. Aku tidak mengorbankan satu demi menyelamatkan banyak. Apa itu dosa atau pengorbanan? Sri mengangkat kepala. Tapi Raka bilang dia tidak pernah keluar. Jiwa mereka terjebak. Mereka bukan mati. Mereka jadi hantu penunggu. Pak Danang menatap Raka. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa bersalah di matanya. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Aku pikir mereka pergi. Dihancurkan. Dihilangkan. Tapi ternyata mereka tetap ada. Menunggu. Menjadi bagian dari roh, dan semakin banyak yang dikorbankan, semakin kuat roh itu. Sekarang, dia tidak hanya butuh satu, dia butuh pengakuan, butuh rasa takut, butuh pengganti yang sadar. Bintang menggertakkan gigi. Jadi kamu terus lakukan ini, karena takut? Bukan hanya takut, kata Pak Danang pelan. Capek, tanggung jawab. Aku warisi ini dari ayahku, dia warisi dari kakeknya. Ini bukan pilihan, ini takdir. Dan sekarang kalian sudah melihat, kalian sudah tahu, maka kalian tidak bisa pergi. Kami tidak akan jadi tumbal, teriak Bintang. Pak Danang menggeleng. Bukan aku yang memilih, tapi roh. Dan roh sudah memilih. Ia menunjuk ke kalender di bawah nama Raka. Huruf-huruf merah kini hampir selesai terbentuk. PN Bintang tercatat, ditetapkan. Sri menjerit. Tidak, bukan dia. Aku yang lebih tua. Aku yang tahu sejak dulu. Aku yang diam. Aku yang harus membayar. Pak Danang menatapnya. Kau memang tahu, tapi kau tidak pernah mencoba menghentikan. Kau hanya bertahan. Tapi dia, Bintang, dia berani melawan. Dia mencari kebenaran, maka dia yang paling layak. Roh selalu memilih yang paling berani, karena mereka paling kuat, dan jiwa yang kuat paling lama bertahan di sini, paling lama menunggu pengganti. Bintang meronta, mencoba membebaskan kakinya, tapi benang kini sudah naik ke lutut, merayap ke pahanya, seolah ingin menenun tubuhnya menjadi bagian dari jaring itu. Ia merasakan dingin menjalar ke tulang, dan suara bisikan mulai memenuhi kepalanya. Puluhan suara berbicara bersamaan, memanggil namanya. Bintang, jangan lawan. Lebih mudah jika kau terima. Kami semua di sini tunggu kamu. Masuk dan istirahat. Sri tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat, tapi matanya membara. Kalau begitu, ambil aku, teriaknya. Aku yang tahu sejak awal. Aku yang diam. Aku yang biarkan semua ini terjadi. Jika roh butuh pengganti, maka aku yang harus menggantikan Raka, bukan Bintang. Aku yang harus terjebak. Aku yang harus menunggu. Ia melepas kalungnya, melemparkannya ke altar. Ini satu-satunya yang tersisa dari kakakku. Aku biarkan dia pergi sendirian. Aku tidak berani bicara. Sekarang, aku ingin menebusnya. Ruangan tiba-tiba bergetar. Lilin biru padam. Bayangan di dinding berteriak.
dan dari dalam dinding, suara perempuan tua menggema, lebih keras dari sebelumnya. Satu akan diganti, tapi pilihan harus diterima. Jika korban rela, maka tombol akan diterima. Jika korban menolak, maka korban baru akan diambil. Pak Danang mundur, wajahnya pucat. Sri, jangan, kamu tidak tahu apa artinya terjebak selamanya. Lebih baik aku daripada dia, balas Sri. Dia masih muda, saya punya masa depan. Aku sudah lelah hidup dalam ketakutan. Ia melangkah maju, mendekati altar. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengambil gunting dari saku bintang dan menggorok benang yang melilit kakinya. Tapi bukan untuk membebaskan untuk menggigit dirinya sendiri. Ia mengikat pergelangan tangannya dengan benang hitam, lalu menarik ujungnya ke altar, mengikatkannya ke kaki meja. Aku rela, teriaknya. Aku mengambil ganti Raka. Aku mengambil ganti semua yang telah hilang. Biarkan bintang pergi. Ruangan hening. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Lalu, perlahan, benang hitam mulai bergerak, meninggalkan tubuh bintang, merayap ke arah Sri, melilit pergelangannya, naik ke lengannya, menyentuh lehernya. Ia tidak melawan. Ia menutup mata dan berbisik, "Maafkan aku, Raka. Aku datang." Bintang menangis. "Tri, jangan. Kita bisa cari cara lain. Kita bisa hancurkan altar. Kita bisa memutus semua ini." Tapi Tri hanya tersenyum. Kadang satu pengorbanan memang diperlukan, tapi kali ini aku yang memilih. Bukan roh, bukan Pak Danang. Aku, benang kini menyelimuti tubuhnya, seperti kain kafan yang ditenun hidup-hidup. Ia berdiri tegak di depan altar, dan perlahan tubuhnya mulai menghilang. Bukan karena mati, tapi karena menjadi bagian dari kamar. Warna kulitnya memudar, matanya menjadi hitam pekat, dan dari mulutnya terdengar bisikan yang bukan suaranya. Aku akan menunggu pengganti. Lalu ia membeku, berdiri di pojok, seperti patung dari benang dan bayangan, baru tapi sudah menjadi penjaga. Pak Danang menatap bintang, wajahnya kosong. Kau bisa pergi, tapi jangan kira ini berakhir. Roh tahu, kau pernah masuk, kau pernah melihat, dan suatu hari kau akan kembali, karena takdir tidak pernah benar-benar melepaskan. Ia membuka pintu. Pergilah, sebelum kamar berubah pikiran. Menatap Tri terakhir kali, ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menangis, tidak bisa bicara. Ia hanya keluar, perlahan, dengan kaki yang masih gemetar. Pintu kamar terkunci sendiri di belakangnya. Kain hitam berkibar pelan, dan dari dalam terdengar suara tenun mesin yang tidak pernah berhenti. Dan kali ini ada dua suara yang berbisik bersamaan. Aku menunggu, siapa yang akan menggantiku? Hujan telah berhenti saat bintang keluar dari pabrik, tapi langit masih kelam, seolah menolak memberi cahaya. Udara terasa berat, basah, dan penuh dengan bau anyir yang tidak bisa dikenali campuran darah, keringat lama, dan sesuatu yang lebih tua, lebih busuk, bau kematian yang tertunda. Ia berjalan tanpa arah, kakinya menyeret di atas aspal basah. Tubuhnya ringan, seolah jiwanya sudah sebagian pergi. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya diam, seperti orang yang baru saja menyaksikan akhir dunia kecilnya. Di belakangnya, pabrik tenun cipta unggul berdiri megah seperti biasa. Mesin-mesin sudah tidak berbunyi, tapi bintang tahu di dalam semuanya masih hidup. Roh, benang, dan dua suara yang kini berbisik bersamaan di balik kain hitam. Ia tidak kembali ke kos-kosannya. Ia tidak bisa. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat Tri berdiri di pojok kamar, tersenyum, lalu perlahan berubah menjadi jaringan benang hitam yang menenun sendiri. Ia melihat Raka dengan mata kosong, mengulang kalimat yang sama. Aku belum punya pengganti. Ia melihat kalender.
dengan namanya yang hampir selesai terbentuk, seolah takdirnya sudah ditulis sejak ia pertama kali melangkah ke pabrik itu. Keesokan harinya, pabrik dibuka seperti biasa. Tidak ada pengumuman, tidak ada kabar tentang Sri atau Bintang, tidak ada polisi, tidak ada pertanyaan. Seolah dua orang itu memang tidak pernah ada. Pak Danang datang pagi-pagi, berpakaian rapi, menyapa para pekerja dengan senyum tenang. Produksi dimulai. Mesin berderu, kain mengalir dari loom ke rak, dan anehnya semuanya lancar. Tidak ada gangguan, tidak ada kesalahan. Seperti pabrik akhirnya menemukan keseimbangannya. Beberapa pekerja berbisik, "Sri tidak masuk, katanya sakit lagi. Sudah 2 minggu. Mungkin sudah pindah. Di sini kan sering yang pergi begitu saja." Tapi Bintang tahu, Sri tidak pergi, tinggal di dalam, menjadi bagian dari dinding, menjadi bagian dari suara Menia, di bagian dari ritual. Bintang menghilang selama 3 minggu. Ia tinggal di rumah kerabat, jauh di desa seberang. Tidak menyentuh ponsel, tidak membaca berita, tidak keluar rumah. Ia mencoba melupakan. Ia mencoba menjadi buta dan tuli terhadap semua yang terjadi. Tapi mimpi tidak membiarkannya pergi. Setiap malam, ia bermimpi masuk ke kamar terlarang. Pintu terbuka sendiri, kain hitam berkibar, dan di dalam Sri dan Raka duduk di altar, menenun kain dari rambut manusia. Mereka menatapnya, tidak marah, tidak menyalahkan, tapi berkata pelan, "Kamu akan kembali karena kamu pernah melihat, dan yang pernah melihat tidak bisa benar-benar pergi." Suatu malam, ia terbangun dengan napas tersengal. Ada suara di kamarnya, klik, 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 seperti jarum tenun yang bergerak. Ia menoleh. Di sudut kamar, di antara bayangan, ada kain yang menggantung. Bukan kain biasa, itu kain hitam. Dan di atasnya tertulis dengan tinta merah, "Terima kasih telah memilih pengganti." Bintang menghancurkan kamar itu malam itu. Ia membakar kasur, memecahkan jendela, merobek dinding. Tapi kain hitam itu tidak terbakar. Api menolak menyentuhnya. Ia melemparnya ke sungai. Besoknya, kain itu kembali tergantung di depan pintu rumahnya. Ia tahu dia tidak bisa kabur. Maka ia kembali, bukan untuk bekerja, bukan untuk hidup, tapi untuk menghentikan. Ini malam terakhir bulan November. Pukul 00,0, pabrik sepi. Mesin dimatikan. Hanya lampu emergency yang menyala, memberi cahaya redup seperti lilin pemakaman. Bintang menyusup lagi, kali ini membawa tas kecil. Di dalamnya, pisau baja dari tukang besi desa, dibacok dengan doa kuno, air suci dari mata air di puncak Gunung Slamet yang konon tidak pernah tercemar, dan foto Sri yang ia ambil dari loker kerjanya satu-satunya, benda yang masih menyimpan jiwanya. Tiba di lantai 2, kamar terlarang, kain hitam. Tapi kali ini kainnya berubah. Dari hitam pekat, kini ada coretan merah di tengahnya, seperti darah yang menyebar. Dan pintunya terbuka sedikit, seperti mengundang, seperti menantang. Bintang masuk. Kamar tidak seperti sebelumnya, lebih besar, lebih dalam, seolah ruang dan waktu melengkung di dalamnya. Altar masih ada, lilin biru menyala, tapi kini ada 2 boneka di atasnya. Satu berambut panjang Sri, satu berambut pendek Bintang, dan di dinding, nama-nama tidak lagi hanya tergores. Mereka bergerak, naik turun, seperti bernapas. Dari pojok, suara berbisik, tapi bukan satu suara, puluhan. Semua korban selama puluhan tahun, semua yang dikorbankan, semua yang terjebak. Kamu kembali, kamu tahu jalan keluar. Hancurkan altar, putus benang, bebaskan kami. Bintang mengangguk. Ia menuangkan air suci ke atas altar. Api lilin biru padam dengan suara teriakan. Ia mengayunkan pisau ke jaring benang. Benang itu berteriak,
Shot terputus, seperti manusia yang disakiti satu persatu. Benang putus, jaring runtuh, nama-nama di dinding memudar. Dan dari setiap pojok, bayangan mulai muncul. Raka, Sri, Jono, Siti, Andi, semua wajah yang hilang, semua jiwa yang terperangkap. Mereka menatap bintang, tidak marah, tapi bersyukur. Terima kasih, bisik Sri. Suaranya lembut, seperti angin malam. Kami bisa pergi. Mereka mulai memudar, menjadi cahaya kecil, lalu lenyap. Bintang tersenyum. Ia berhasil. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, pintu kamar tertutup. Dan dari dalam, suara perempuan tua bergema, lebih dalam dari sebelumnya. Kamu membebaskan mereka, tapi kamu tidak membebaskan aku. Lantai bergetar, dinding retak, dan dari balik altar muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya dari benang hitam, matanya lubang gelap, mulutnya dijahit rapat dengan benang emas. Roh penenun, kau hancurkan penggantiku, maka kau harus menggantikan mereka semua. Desisnya, kau telah melihat, kau telah masuk, kau telah melawan, maka kau yang paling layak. Jadilah penjagaku, jadilah tumbal terakhir. Bintang melawan. Ia mengayunkan pisau, tapi roh itu tidak terluka. Ia menyiramkan air suci, tapi roh itu tertawa. Air tidak bisa membersihkan dendam yang sudah berakar di benang dan darah. Roh itu melambaikan tangan. Benang hitam dari dinding meledak, merayap ke tubuh bintang, melilit kakinya, lengannya, lehernya. Ia menjerit, tapi suaranya ditelan oleh dinding. Yang terakhir ia lihat adalah Sri dalam wujud bayangan menatapnya dengan mata penuh belas kasihan. Maaf, kami tidak bisa membantumu. Lalu, gelap, pagi harinya, Pak Danang datang lebih awal. Ia membuka pintu kamar terlarang. Kain hitam sudah diganti. Kini, dua warna, hitam dan merah. Altar utuh kembali, lilin menyala. Benang terjalin sempurna. Dan di kalender, dua nama tercatat di bawah Raka. Sri Bintang Pak Danang tersenyum tipis. Keseimbangan terjaga. Ia menutup pintu. Dari dalam, terdengar suara tenun. Dua suara berbisik bersamaan. Aku menunggu. Siapa yang akan menggantiku? Dan di antara mezin-mezin yang mulai berderu, di antara benang-benang warna-warni yang terus ditenun, ada satu kain yang selalu keluar dari mesin utama setiap bulan. November. Kain itu hitam pekat. Tidak pernah dijual. Tidak pernah dicatat. Tapi jika dilihat dengan cermat, pola benangnya membentuk dua wajah. Dan di ujungnya, tertulis dengan benang emas, tumbal terakhir. Belum datang, karena di pabrik itu, ritual tidak pernah banner-banner berakhir. Hanya berganti wajah, hanya berganti nama. Dan selama ada yang berani melihat, selalu akan ada yang harus menggantikan.